Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ini materi matematika SMP kelas 7. Kita mulai dengan operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat kita selesaikan menggunakan garis bilangan itu untuk bilangan yang sederhana. Maksud sederhana di sini itu adalah bilangan yang nilainya masih kecil. Jadi bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Kita perhatikan garis bilangan berikut, di mana kita mulai dari 0. Dari 0 bergerak 2 langkah ke arah kanan. Kemudian dilanjutkan lagi 5 langkah ke arah kanan. Artinya itu 2 ditambah 5. Panah berakhir di angka 7, berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat ketertutupan. Jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A tambah B juga bilangan bulat sebarang. Contohnya di sini negatif 8 tambah 7 sama dengan negatif 1. Negatif 8 dan 7 merupakan bilangan bulat. Ketika kita jumlahkan, menghasilkan negatif 1, yang mana negatif 1 juga merupakan bilangan bulat. Jadi sifat ketertutupan itu maksudnya A dan B bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti akan bulat. Bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya, sifat yang kedua, sifat komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat, akan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi jika dipertukarkan letak yang arah ke depan dengan ke belakang, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya di sini adalah negatif 3 tambah 8 itu akan sama dengan 8 tambah negatif 3, di mana mereka sama-sama menghasilkan positif 5. Berikutnya, kita ke sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. A, B, dan C bilangan bulat sebarang, berlaku A tambah B ditambah dengan C sama dengan A tambah B tambah C. Yang harus kita perhatikan di sini adalah pada ruas kiri, A dan B yang kita jumlahkan terlebih dahulu, sedangkan pada ruas kanan, B dan C yang kita jumlahkan terlebih dahulu. Ketika pada berjumlahan, hal ini berlaku, ruas kiri dan ruas kanan akan menghasilkan angka yang sama. Contohnya di sini 5 tambah 6 itu sama dengan 11, ditambah dengan 8 itu sama dengan 19. Sedangkan pada ruas kanan, 6 tambah 8 yang kita jumlahkan terlebih dahulu itu tuh menghasilkan 14. Kemudian kita tambah dengan 5 itu menghasilkan 19. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Sifat yang keempat yaitu sifat identitas. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka akan berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi bilangan 0 dinamakan unsur identitas. Jadi unsur identitas itu maksudnya ketika suatu bilangan ditambahkan dengan suatu unsur identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya negatif 12 ditambah 0 akan menghasilkan negatif 12. Berikutnya, operasi pengurangan. Kita lihat pada garis bilangan. Pada gambar garis bilangan, yang pertama bergerak dari 0 ke 8, artinya 8 poin. Kemudian dari 8 bergeser 4 ke kiri, itu sama dengan negatif 4 atau kurang 4. Jadi panah berakhir di angka 4, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat pengurangan. Yang pertama, sifat ketertutupan. Masih sama dengan sifat ketertutupan pada penjumlahan. Jadi ketika dua bilangan bulat dikurangkan akan selalu menghasilkan bilangan
bulat. Jadi A dan B jika dikurangkan akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya 8 kurang negatif 12 sama dengan 20. 8 dan negatif 12 adalah bilangan bulat. Ketika dikurangkan menghasilkan 20 yang juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya sifat-sifat pengurangan yang berikut yaitu sifat komutatif. Jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka tidak berlaku hubungan A kurang B atau B kurang A. Jadi pada pengurangan tidak akan berlaku 14 kurang 9 tidak akan sama dengan 9 kurang 14. Kita buktikan 14 kurang 9 itu sama dengan 5. Sedangkan 9 kurang 14 sama dengan negatif 5. Sehingga sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Berikutnya, sifat asosiatif. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka tidak akan berlaku hubungan A kurang B dikurang C sama dengan A kurang B kurang C. Kita perhatikan contoh. Pada ruas kiri, 19 kurang 9 itu sama dengan 10. Dikurangi dengan 7 menghasilkan 3. Sedangkan pada ruas kanan, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 9 kurang 7 sama dengan 2. Kemudian 19 kurang 2 sama dengan 17. Jadi 3 tidak sama dengan 17. Sehingga sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan. Selanjutnya kita mencoba menghitung bilangan positif dan negatif pada penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan puzzle. Kita definisikan terlebih dahulu. Puzzle yang berwarna biru kita beri nilai positif 1. Sedangkan puzzle yang berwarna orange kita beri nilai negatif 1. Ketika kita gabungkan membentuk seperti puzzle persegi panjang, itu nilainya nanti 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Jadi puzzle yang di sebelah kanan itu nilainya 0. Kita coba memberi nama puzzle. Pada baris pertama kan ada 3 puzzle yang berwarna biru, berarti 3 buah positif 1 atau sama dengan positif 3. Kemudian pada puzzle yang berikutnya yang di bawah ada 2 puzzle berwarna oranye, artinya negatif 2. Kemudian kita mencoba menjumlah bilangan positif dengan menggunakan puzzle. Kita lihat kotak yang pertama. Pada kotak pertama ada 4 puzzle biru yang artinya 4. Sedangkan pada kotak berikutnya ada 3 puzzle biru yang artinya 3. Jadi 4 tambah 3 itu nilainya sama dengan jumlah puzzle, yaitu ada 7 puzzle biru, berarti sama dengan 7. Sehingga 4 tambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya menjumlah bilangan negatif dengan negatif. Kita lihat kotak yang pertama ada 3 puzzle oranye, itu artinya negatif 3. Kotak yang kedua ada 2 puzzle oranye yang artinya negatif 2. Sehingga ketika kita jumlahkan negatif 3 tambah negatif 2 itu sama dengan banyak puzzle pada kotak ketiga, yaitu 5 puzzle yang bermakna negatif 5. Sehingga negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Kita lanjutkan dengan menjumlah bilangan positif dengan negatif. 3 tambah negatif 5. Nah, ini akan kita hitung. Yang pertama 3 puzzle biru, kemudian kita jumlahkan dengan 5 puzzle oranye. Hasilnya adalah pada kotak yang ketiga. Terdapat 3 puzzle yang berpasangan, di mana tadi sudah kita definisikan satu puzzle yang berpasangan nilainya 0. Jadi yang bisa kita hitung adalah 2 puzzle yang oranye yang bernilai negatif 2. Sehingga 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, mengurang bilangan positif dengan positif. Pada kotak yang pertama ada 12 puzzle biru, kemudian akan kita kurangi dengan 3.
Jadi kita akan menghitung 12 kurang 3. Sehingga hasilnya adalah sebanyak sisa puzzle biru di luar puzzle persegi. Jadi dalam puzzle persegi ada 3 buah puzzle biru, itu yang akan kita ambil. Jadi sisanya nanti ada 9 puzzle biru. Sehingga 12 kurang 3 sama dengan 9. Berikutnya, mengurang bilangan negatif dengan negatif. Kita akan menghitung negatif 11 kurang negatif 5. Jadi pada awalnya dalam persegi panjang terdapat 11 puzzle oranye. Kemudian kita ambil 5 puzzle oranye, di mana di sini ditaruh di dalam persegi. Sehingga sisanya nanti adalah yang di luar puzzle yang dalam persegi. Jadi terdapat 6 puzzle oranye. Artinya negatif 11 kurang negatif 5 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, mengurang bilangan positif dengan negatif. Nah, kita akan menghitung 7 dikurang negatif 2. 7 artinya 7 buah puzzle biru. Negatif 2 artinya 2 buah puzzle orange. Jadi karena puzzle orange belum ada, kita tambahkan 2 buah puzzle berpasangan yang masing-masingnya nilainya adalah 0. Jadi kita tambahkan sebagai bantuan karena kita membutuhkan 2 puzzle oranye. Kemudian selanjutnya kita keluarkan puzzle oranye dan kita hitung sisa yang ada di dalam persegi panjang, di mana terdapat sisanya 9 puzzle biru. Jadi 7 kurang negatif 2 sama dengan 9. Berikutnya, mengurang bilangan negatif dengan positif. Negatif 7 dikurang 4. Berarti negatif 7 ada 7 puzzle berwarna orange dalam persegi panjang. Dan kita akan mengambil 4 puzzle biru dalam persegi panjang tersebut. Karena puzzle biru belum ada, kita tambahkan 4 puzzle berpasangan. 4 puzzle yang bernilai 0 masing-masing. Kemudian kita tarik puzzle biru keluar sehingga tersisalah 11 puzzle oranye. Sehingga negatif 7 kurang negatif 4 sama dengan negatif 11. Terima kasih, sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.